Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Statistika Paralel ST20 akan mepresentasikan hasil dari survei kelompok kami. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 ST20. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu survei mengenai selera kuliner mahasiswa PPKU di era perkembangan teknologi. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 8 ST20 dengan anggota yaitu Syifa Isina Sofia, saya sendiri Mahmud Yunus, lalu ada Zulkifli Arya, Indah Herunisa, Sarastra Praifa, Marsyahana, Rida Nur Hasana, Muhammad Iqmal, Nova Rifani, dan Azhara Rabani Putri. Nah, apa sih tujuan dari presentasi pada survei kali ini? Yang pertama ada mengetahui jenis makanan apa sih yang menjadi favorit di kalangan mahasiswa. Yang kedua, mengetahui jumlah pengeluaran total mahasiswa untuk makan dalam sebulan terakhir. Yang ketiga, ada mengetahui seberapa sering sih mahasiswa ini tuh membeli makanan dan minuman secara dine-in maupun takeaway melalui aplikasi online di kafe atau restoran cepat saji favoritnya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengetahui aplikasi online apa saja yang sering digunakan mahasiswa untuk memesan makanan. Terima kasih. Globalisasi merupakan salah satu faktor suatu kebudayaan, terutama makanan yang berasal dari suatu negara dapat masuk lebih mudah ke negara lain dengan didukung oleh teknologi dan sistem informasi yang semakin canggih. Mahasiswa termasuk pada kategori tahap remaja akhir dan dewasa awal, yaitu berusia 18 sampai 24 tahun. Pada tahap ini, individu memasuki tahap pertama dalam memutuskan jenis makanan sendiri, sehingga preferensi terhadap makanan berperan penting dalam pemilihan makanan. Pada kelompok mahasiswa, pola pikir makan dalam penelitian ini mencakup dimensi manfaat makan bagi mahasiswa. Paparan di atas menjadi landasan dan alasan kelompok kami untuk melakukan penelitian dengan judul Survei Selera Kuliner Mahasiswa Indonesia di Era Perkembangan Teknologi. Metodologi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran Google Form yang sudah disediakan terkait dengan pertanyaan penelitian selera kuliner mahasiswa Indonesia. Dan didapatkan data primer sebesar 112 responden dengan mahasiswa IPB University sebagai objek penelitian. Metode analisis penelitian yang kami gunakan ini adalah metode analisis deskriptif, di mana kami akan mengolah dan menganalisis hasil data penelitian yang sudah terkumpul untuk diambil kesimpulannya nanti. Kami mengambil sampel dari populasi mahasiswa PPKU IPB University. Didapat responden sebanyak 112 mahasiswa. Dari 112 mahasiswa, diantaranya berjenis kelamin perempuan sebesar 81,3% dan berjenis kelamin laki-laki sebesar 18,8%. Hal ini bisa diartikan bahwa terdapat 91 orang berjenis kelamin perempuan dan 21 orang berjenis kelamin laki-laki. Hampir sebagian besar usia responden adalah 18-24 tahun, yaitu sebesar 92,9%, dan sebesar 6,3% berusia kurang dari 18 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 112 mahasiswa, terdapat 104 mahasiswa berusia 18-24 tahun, dan sisanya berumur kurang dari 18 tahun. Berdasarkan pertanyaan, jenis makanan apa yang menjadi favoritmu, didapatkan jawaban sebesar 38,4% mahasiswa memilih makanan cepat saji sebagai makanan favoritnya, 35,7% makanan khas daerah, 15,2% makanan ringan, dan sebesar 10,7% mahasiswa memilih makanan instan sebagai makanan favoritnya. Ini diartikan bahwa makanan cepat saji menjadi persentase tertinggi makanan favorit mahasiswa, dilanjut makanan khas daerah tertinggi kedua makanan favorit mahasiswa PKU. Lalu untuk makanan khas luar negeri favorit mahasiswa PKU dari yang tertinggi ke terendah, yaitu ada makanan barat, makanan Korea, makanan Jepang, makanan Cina, lalu dilanjut dengan makanan Thailand. Sebesar 37,5% mahasiswa memilih Western food sebagai makanan luar negeri favoritnya, 27,7% Korean food, 35,2% Japanese food, 9,8% mahasiswa memilih Chinese food sebagai makanan luar negeri favoritnya.
Lalu ini dapat diartikan bahwa Western food ini persentase tertinggi, lalu dilanjut dengan Korean food sebagai tertinggi kedua yang disukai mahasiswa PKU untuk makanan luar negeri. Pada slide kali ini terdapat dua grafik di mana mengenai apa yang menjadi pertimbangan dalam membeli makanan dan grafik band cafe apa yang menjadi favorit mahasiswa PPKU. Alasan yang menjadi pertimbangan responden dalam membeli makanan diantaranya ada rasa, harga, halal, porsi, dan lain-lain. Sebesar 45,5% responden mempertimbangkan rasa dalam memilih makanan, kemudian diikuti oleh harga sebesar 25%, lalu ada halal 18,8%, dan porsi sebanyak 3,6%, dan sisanya mempertimbangkan lain-lain, seperti tampilan, keinginan untuk makan, dan gizi makanannya. Ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PPKU mengutamakan rasa dalam membeli makanan. Hal ini terbukti dengan pertimbangan rasa yang memiliki persentase tertinggi sebesar 45,5%, kemudian dilanjuti dengan pertimbangan harga dengan persentase sebesar 25%. Kemudian yang kedua ada grafik mengenai brand cafe apa yang menjadi favorit mahasiswa PPKU. Variabel yang digunakan untuk brand cafe favorit adalah Janji Jiwa, Kopi Kenangan, Starbucks, Point, Nako, dan lain sebagainya. Berdasarkan data statistik untuk seluruh responden bahwa Janji Jiwa memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 42,9% dengan jumlah 48 responden, kemudian diikuti oleh urutan kedua dan ketiga terbesar yaitu Kopi Kenangan sebesar 14,3% dengan jumlah 6 responden dan Poin sebesar 9,8% dengan jumlah 11 responden. Lalu diikuti dengan Starbucks sebesar 8% dengan jumlah 9 responden. Selanjutnya, untuk pertanyaan restoran cepat saji mana yang menjadi favoritmu memiliki jawaban yang juga sangat beragam. Namun, sebesar 52,7% atau 59 responden menjawab McD sebagai restoran favoritnya. Selanjutnya, sebesar 20,5% atau 23 responden memilih KFC sebagai restoran favorit dan 12,5% atau 14 responden menjawab Richeese Factory sebagai restoran cepat saji favoritnya. Baik, selanjutnya ada intensitas membeli makanan dan minuman di kafe. Kebanyakan responden dengan persentase 18,6% mengaku tidak mengunjungi kafe sebanyak lebih dari 2 kali dalam rentan sebulan terakhir. Lalu ada sejumlah responden dengan persentase 16,8% yang menjawab 2 kali. Responden lainnya dengan persentase 15% menjawab 1 kali, sedangkan sisanya telah mengunjungi kafe lebih dari 2 kali dalam sebulan terakhir. Terkait responden yang sudah mengunjungi kafe lebih dari 2 kali, beberapa dari mereka beralasan karena mereka menyukai kopi dan hampir tiap bulan selalu mendatangi kafe-kafe yang baru dibuka di daerah mereka. Sementara responden yang menjawab tidak mengunjungi kafe dalam sebulan terakhir menyebutkan alasan berbeda. Mayoritas mengaku kalau mereka tidak menyukai kopi. Beberapa responden juga mengaku bahwa kafe-kafe yang berjamur di Indonesia kebanyakan hanya menjual tempat dengan nilai estetika dan kenyamanan saja, tidak dengan menu minuman yang ditawarkan. Beberapa dari mereka yang pecinta kopi juga beranggapan bahwa kopi-kopi tradisional khas daerah lebih nikmat dibanding pilihan kopi yang dijual oleh kafe-kafe kekinian. Selanjutnya ada intensitas dalam memberi makanan cepat saji dalam sebulan terakhir. Terkait intensitas anak muda membeli makanan cepat saji, mayoritas responden dengan 30,7% mengaku telah membeli makanan dari restoran cepat saji sebanyak 1 kali dalam sebulan terakhir. Ada juga responden yang 21,4% menjawab 2 kali dan lebih dari 2 kali sebanyak 26,8%. Sedangkan sisanya yaitu 21,4% mengaku tidak membeli makanan cepat saji dalam rentan waktu 1 bulan terakhir. Jawaban responden mengenai pertanyaan berapa total pengeluaranmu untuk makan atau kuliner dalam sebulan terakhir sangat beragam. Jenis data yang kami gunakan yaitu data numerik. Dengan presentase tertinggi sebesar 9,8% untuk jawaban 100.000 per bulan, disusul oleh 8,9% untuk jawaban 200.000 per bulan, dan persentase terendah sebesar 5,4% untuk jawaban 1.500.000 per bulan. Berikut ini adalah grafik berisi pengaruh perkembangan teknologi dalam
jawaban responder mengenai seberapa sering memesan makanan atau minuman secara dine-in dalam sebulan. Grafik ini kami mengambil data dengan secara numerik, dengan data pasti dan yang sebenarnya kepada responder. Grafik ini menunjukkan bahwa persentase tertinggi adalah 20,5% dengan jumlah 23 responder yang memesan makanan secara dine-in sebanyak 2 kali dalam sebulan terakhir. Urutan kedua dan ketiga adalah sebesar 15,2% dan 12,5% dengan masing-masing jumlah responder 17 dan 14. Memesan makanan secara dine-in di range 0 sampai 1 dan 3 kali dalam sebulan terakhir. Dan di grafik sebelah kanan adalah jawaban responder mengenai seberapa sering memesan makanan atau minuman lewat aplikasi online. Grafik ini menunjukkan bahwa persentase tertinggi adalah 17,9% dengan jumlah 20 responder yang sering memesan makanan dengan jumlah 1. Urutan kedua dengan presentasi sebesar 16,1 dengan jumlah 18 responder yang sering memesan makanan atau minuman lewat aplikasi online dengan jumlah 2. Selanjutnya dengan presentasi 10,7% dengan jumlah 12 responder yang sering memesan makanan atau minuman lewat aplikasi online tersebut dengan jumlah 0. Seluruh responden merupakan mahasiswa PPKU Angkatan 59, di mana jumlah responden mencapai 112 orang. Dari data, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PPKU cenderung menyukai makanan cepat saji dan makanan khas daerah. Pengeluaran mahasiswa PPKU untuk makan per bulannya sangat beragam, di mana dengan persentase tertinggi yaitu 100.000 per bulannya. Jumlah mahasiswa yang membeli makan secara langsung memiliki jumlah yang hampir sama dengan mahasiswa yang memilih untuk membeli secara online melalui aplikasi. Dan untuk aplikasi online yang sering digunakan mahasiswa PPKU untuk memesan makanan ialah aplikasi GoFood.